Sudah siap ya? Hitung 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri, Bapak Brigjen Hermawan, yang kami hormati Wadir dan rekan-rekan penyidik para Kasubdit dari Direktorat Tindak Pidana Eksus, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan wartawan. Hari ini kita kembali bertemu dalam rangka respon dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri terkait dari penanganan beberapa kasus. Di antaranya adalah yang pertama robot trading Fahrenheit, kemudian DNA Pro, dan juga update perkembangan penanganan kasus Binomo. Ini akan disampaikan oleh Pak Direktur dan juga diperjelas oleh rekan-rekan para Kasubdit ya. Jadi ada 3 hal, saya ulangi. Yang pertama Fahrenheit, yang kedua DNA Pro, dan ketiga adalah Binomo. Dan tentunya kita semua berharap pengembangan dan pendalaman yang dilakukan ini mengungkap dengan sejelas-jelasnya semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Dir Tindak Pidana Eksus Brigjen Wisnu Hermawan untuk menyampaikan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang rekan sekalian. Jadi kami dari Direktorat Tindak Ekonomi Khusus menginformasikan tentang perkembangan beberapa kasus yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi biar nanti satu kata saja, hari ini kita akan mengekspos perkembangan perkara. Yang pertama, perkembangan tindak pidana Binomo, di mana hari ini kami menyampaikan ada 3 tersangka. Yang pertama BEN Brian, kemudian kedua adalah FSP itu Fakar, yang ketiga yang baru ketangkap kemarin adalah WMN atau namanya Wiki. Peranan dari Brian sudah saya sampaikan, mungkin ya sudah sampaikan, adalah selaku perwakilan ataupun Binomo Indonesia, yang sampaikan bahwa dia pernah belajar di Rusia dan dia menjadi komplain, jadi manajer Binomo Indonesia. Kemudian Fakar, ya kita ketahui bahwa dia adalah sebagai ikatan guru ataupun rekan dari saudara Ika. Fakar juga merupakan yang memainkan tentang Binomo tersebut. Yang ketiga, Wiki, ini adalah orang atau admin dari saudara Ika. Ini perkembangan dari kasus Binomo. Masih ada beberapa tersangka yang akan kita ungkap dalam waktu akan depan, tapi yang sampai hari ini kasusnya Binomo sudah menjadi 4 tersangka. Kemudian nanti pendalaman bisa dijelaskan oleh para Kasubdit. Kemudian terkait ini 3 orang ini satu juga ini 1, 2, 3 ya, ada 3, jadi langsung saja. Kemudian terkait dengan kasus dari Fahrenheit robot training, kami berhasil menangkap saudara HS yang ini ya, saudara HS. Dia sebagai Direktur Utama PT Fahrenheit System Pro Academy Pro. Robot trading tersebut ini merugikan kurang lebih dari 550 korban pengadu, kurang lebih kerugiannya mencapai 480 miliar. Korban yang sudah diperiksa saat ini itu 16 orang.
dan saksi ada 18 orang. Jadi yang baru kami periksa 35 orang dengan total 88 miliar. Modusnya Farhead ini adalah dia mengaku mempunyai izin resmi dari pemerintah. Artinya dalam promosinya dia menyampaikan Farhead ini adalah suatu perusahaan yang berizin dan legal di Indonesia. Ternyata setelah kami dalami tidak berizin. Kemudian dia sampaikan ada keuntungan tetap 1 hari 1%, maksimal 25%. Yang ketiga, ternyata setelah kami dalami skemanya adalah skema Ponzi, sehingga saudara HS diduga melakukan tindak pidana. Satu adalah tindak pidana perdagangan pasal 105, 106 Undang-Undang Perdagangan, pasal Undang-Undang Konsumen, dan TPPU. Ancaman hukumannya maksimal TPPU 20 tahun. Yang ketiga, ini juga kita masih dalami lagi karena kami duga masih ada beberapa tersangka yang belum kami dalami dan kami ungkap dalam waktu yang akan datang. Samping ini juga bahwa kasus Farhead juga ditangani oleh Polda Metro, ya, yang kami dengar ada 4 tersangka. Nanti perkembangan kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang ketiga, rekan sekalian, terkait dengan robot trading DNA Pro. Dari 9 tersangka yang kami tetapkan, sudah ada 4 tersangka yang kita tangkap, yaitu adalah saudara RS, Robi, R juga Russell, kemudian Y Joshua, dan Frankie. Ini ada 4 ya tersangka ini. Kami masih dalam lagi tersangka lainnya yang mudah-mudahan juga dalam waktu dekat akan kami ungkap dan kami tangkap para pelakunya. Modusnya tetap sama, yaitu skema Ponzi, kemudian dia tidak berizin pasal 106 dan tindak pidana TPPU. Dalam hal ini kami juga membuka des pelaporan di 081 213 226 296. Sampai saat ini yang sudah ngechat adalah 760 chat dengan pelaporan sebanyak 180 pelaporan. Kami masih membuka des tersebut ya, apabila ada para korban. Kami yakin korban ini masih banyak di luar, silakan melaporkan ke kami baik melalui des atau melalui laporan polisi. Kami tegas dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ini. Kami upaya paksa tangkap dan tahan, dan yang paling penting setelah kita tangkap dan tahan, kita bersama-sama dibantu oleh PPATK untuk men-tracing aset. Jadi aset itu nanti akan kita kumpulkan, kita sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, dan nantinya menjadi barang bukti dalam sidang pengadilan. Jadi jelas dalam kasus-kasus robot trading maupun binary option ada 3 hal yang penting adalah tangkap, tahan, dan tentunya tracing aset untuk mengembalikan aset-aset yang menjadi korban dari para pelaku ini. Itu aja dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan tambahan ataupun pendalaman, saya persilakan para Kasubdit untuk menjelaskan terkait dengan hal ini. Itu, terima kasih Pak Karo. Baik ya, kita langsung. Baik ya, kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Nanti bila ada yang tanya, misalnya terkait dengan Farhead, ada Kasubditnya yang akan memberikan penjelasan. Waktu kami persilakan. Valeri juga. Pak, terkait 3 tersangka baru binomo ini, berapa banyak aliran dana yang diterima atau sudah berapa aset yang disita? Terima kasih. Ya. Binomo dulu ya. Jadi kita nanyanya binomo dulu. Jadi nanti Kasubditnya menjelaskan sekaligus. Ya. Jadi kalau mau nanya masalah binomo. Ada 3 tersangka binomo dan 1 tersangka baru nama WNN atau Wiki, itu ditangkapnya kapan dan apakah menerima aliran dana dari Ibraket dan totalnya berapa? Satu lagi? Ada yang tanya? Masih binomo tapi ya? Ya. Ya Pak, untuk kasus binomo kan update terakhir kemarin bahwa sudah dilakukan koordinasi secara polis to polis dengan terkait aliran dana ke Karibia, rencananya dicairkan di sana, dan katanya juga update terakhir bahwa koordinasi dengan Interpol Pak terkait hal ini. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apakah dana sudah dicairkan atau memang sudah ada nama Pak untuk proses binomonya? Baik, kasih dia langsung. Terima kasih. Tadi yang pertama dari MNC ya, terkait dengan perkembangan 3 tersangka, kemudian berapa sudah disita. Ya,
Ya, saya jelaskan satu persatu ya. Untuk tersangka BEN ini, dia mentransfer dana kurang lebih 120 juta kepada tersangka IK. Ya, dari keterangannya, informasi katanya membeli jam, tapi KP dalamnya terus. Ya, kemudian untuk barang bukti yang sudah kita sita hanya berupa device, dan nanti kami akan men-tracing aset terkait dengan BEN ini. Kemudian yang kedua, untuk tersangka F, ini ada aliran dana dari IK kepada tersangka, ya kurang lebih 1,9 miliar yang lalu sudah kami paparkan. Kemudian untuk tersangka Wiki atau WMN ada total kurang lebih menerima 308 juta rupiah. Ya, untuk barang bukti yang sudah kami sita terkait dengan 3 tersangka ini, yang pertama untuk tersangka BN itu ada 1 buah laptop, kemudian 3 buah handphone. Kemudian tersangka F sudah kita sita 1 lembar printout, kemudian printout akun Binomo, kemudian 1 unit HP Samsung, kemudian 1 buah flash disk, kemudian 1 akun bin partner atas nama milik tersangka. Kemudian untuk tersangka WMN yang sudah kita sita yakni handphone iPhone 13, kemudian 2 buah laptop, kemudian 1 buah CPU. Nah, ini yang sedang kita dalami, isinya apa saja, sedang kita forensik. Demikian. Tadi mbaknya, oh untuk Wiki kemarin kita tangkap, ya tanggal 6 di daerah Tangerang, di kediamannya. Oke, Pak, satu lagi Pak terkait BEN Pak, itu dari pertama kali jaga itu sampai sekarang itu udah mengantongi keuntungan berapa dari Binomo? Kalau dia status pegawai ya, BN ini dari tahun 2018 sampai dengan 2020 itu dia bergabung dengan 404 Group namanya. Itu dari Rusia. Ya, yang bersangkutan digaji average kurang lebih 2.000 sampai 4.000 dolar. Ya, dan dia menangani komplain pemain-pemain yang ada di Indonesia. Itu tugasnya dia. Dia sebagai pegawai di 404 Group. Nah, untuk police to police ini kita sudah menyurati Divu Binter untuk menghubungi dengan beberapa negara. Tentunya memang ini membutuhkan waktu, ya. Dan itu sudah kita jalankan dan untuk bertatap muka dalam waktu dekat. Dan memang terkait dana ini memang ada yang keluar, ya. Tapi tidak akan saya sebutkan di sini karena ini akan cukup mengganggu proses penyidikan. Demikian. Untuk keterkaitan tersangka WMN ini sebagai admin, ya. Jadi memang dia membuat Telegram group dengan tersangka IK. Untuk menghilangkan barang bukti kita belum ada bukti ke sana, tapi kita sedang mendalami siapa-siapa saja yang ada di grup Telegram itu dan keuntungan apa saja yang dinikmati oleh tersangka WMN ini. Bukan Binomo, 404 Group, tapi dia berafiliasi dengan sana, Binomo. Ya, untuk yang di luar negeri kita sudah ada, ya, sudah ada karena memang ini kan dia hanya pegawai, dia punya bosnya lagi, ada bosnya itu, ya, tapi tidak akan kita ungkap. Ini orang asing. Identitasnya sudah dikantongi gitu ya? Identitasnya sudah dikantongi. Sudah ada, tapi warga negara asing dan berada di sana di luar negeri. Dalam upaya penangkapan berarti Pak? Apa gitu? Belum, itu masih kita dalami karena kan terkait Binomo kan kalau di luar negeri kan sana legal, ya. Itu kewenangan kita di luar otorisasi kita. Keempat tersangka apakah dikenakan TPPU juga? Mengingat si Wingky tadi kan dia cuma admin ya Pak ya. Terus kalaupun dia dikenai TPPU, apakah juga akan sama dengan Indra Kents dilakukan penyitaan aset-asetnya dan resinnya? Ya. Itu sebenarnya pertanyaan sudah dijawab ya tadi. Ya seperti itu. Jadi TPPU ya, begitu dia aliran dananya ada, jumlahnya berapa, asetnya berapa, tentu kita sita. Karena ini semua kena TPPU ini semua, kita kenakan. Satu lagi Pak, yang Indra Kents Pak, kan press release tempo lalu itu disebutkan diduga melakukan penyelundupan uang ke
Ya, itu yang saya katakan tadi, ya. Itu kita lakukan itu semua. Cuma kita gabungin sama pengakuan di sini. Itu sudah kita lakukan ke sana. Yang keluar negeri maupun di dalam negeri, ya. Aset-aset itu semua. Ya udah, itu sudah. Oke, masih. Minum sudah. Minum. Ya, ada Baranhead. Terus lagi Dena Pro. Ada. Oh, Pak Yudi Dena Pro. Ya, Pak Yudi. Ya, tanya. Terus kayaknya nanya deh. Juru bicara. Juru bicaranya. Ya. Izin Rahel dari kompas.com, soal kasus DNA Pro, apakah dari penyidik sudah mendalami soal keterlibatan influencer atau public figure yang terlibatkan? Diduga brand ambasadornya ada beberapa artis, salah satunya Ivan Gunawan juga dan Rizky Bilar dan istrinya. Nah mungkin gimana pendalamannya Pak? Sampai saat ini kita belum arah ke sana, tapi akan ada pengembangan. Karena yang baru diperiksa sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 12 orang saksi, dan nanti akan kita dalami dari saksi-saksi tersebut apakah ada yang menjelaskan ke arah sana. Gitu ya Mbak? Berarti mereka akan diperiksa ya Pak? Belum ada yang menyebutkan ke sana, kami belum, sementara lagi pengembangan. Mungkin aja, tapi kita belum ada ke arah sana. Maksudnya tuh belum ada bukti mengarah keterlibatan mereka. Ya, itu. Cukup? Baik. Cukup ya? Cukup, thank you Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Bapak Direktur Timena Exus, Pak Wadir dan para Kasubdit serta penyidik. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Itu bareng Pak. Pak. Misi Pak. Pak, misi Pak. Beloman Pak. Putar lagi Pak, putar lagi Pak. Pak, misi Pak. Pak, putar lagi dong Pak. Pak, putar lagi dong Pak. Pak, lihat peserta Pak. Belum Pak. Belum. Lihat sini Pak. Nggak boleh maksa. Nah, permisi Pak, permisi Pak. Pak, permisi Pak. Ya. Share. Sudah penyidik. Ya. aja Pak, maksudnya Ya. membenarkan Udah ada hasilnya belum? ada Apa? Udah ada hasil tadi. Hasil gimana? Hasil pemeriksaannya gimana udah. Kayak Marbun dulu. Pak, untuk Pak Mahmud. Pak terkait vlognya si Rizky Bilar Pak yang ikut. Kan Vincent bukan saya. Dena belum ada ke sana. Belum. Oke. Kalau untuk Kapten Vincent sendiri Pak? Nah, nanti kita kasih tanya ke ini. Itu pertanyaan dulu. tapi benar akan diperiksa ke Barreskrim Pak. Tadi bukan sekalian ditanyain. Tadi kan iya. Iya, ini kan pas sudah mau selesai udah gitu baru tanya. Mana berani sananya, sana sini. Pokoknya laporan di mana yang saya tangani. Sedikit aja Pak. Enggak apa-apa. Sementara masih yang ditangani aman kita itu masalah. Selain kita bisa ya. Pak. Senang banget sih kalau tersangkanya banyak sih. Pak. Itu ponzi ya. Jadi setiap yang punya downline pasti jadi tersangka bisa itu. Ya. Ngerti nggak lo? Iya, ngerti Pak. Jadi simpel dulu aja ya, singkatnya Iya. karena nanti kita mau update. Siap. Ya. Jadi yang terkait dari pertanyaan teman-teman terkait masalah pemeriksaan Kapten Vincent ya. Iya. Itu kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tadi. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya, nanti untuk isinya yang lain-lainnya nanti kita tunggu update. Kapasitasnya Pak? Kita Sebagai nanti kita hanya mau membenarkan dulu bahwa memang yang bersangkutan sudah dimintai keterangan oleh penyidik di Barreskrim Polri kemarin. Bukti-bukti yang sudah ditemukan apa aja tuh Pak? Dari pukul sampai pukul. Detailnya nanti akan disampaikan. Bisa diulangi membenarkan Pak. Terkait Tadi udah. Pak, Kapten Vincent sudah ditemukan bukti apa aja Pak? Hah? Buktinya yang sudah ditemukan apa aja Pak? Nanti disampaikan.
lagi. Kapan kira-kira, Sekarang Pak? itin dulu, baru besok ada lagi nanti ada penjelasan. Ya. Pak, update kasus Ika sama DS sejauh ini sampai Besok mana ada Pak? lagi. Ya, besok. Ini dulu. Pak, dikit Pak, update-nya Pak Ika sama DS sejauh ini sampai mana Pak? Ya, ini tadi kan ada udah di baru datang. Nanti kita share ya. Selamat berbuka puasa nanti sore. Oke. Dia tuh disaksi dalam kasus sebagai saksi. Iya, kita nggak tahu kasus Mana lagi? Tadi. Ini siapa? Ini Pak Karis. Pak Karis tadi udah dijawab belum? Fahrenheit. Fahrenheit? Fahrenheit beda lagi. Fahrenheit siapa? Tersangkanya. Yang tadi itu siapa tuh? Berarti bukan Pak Karis kan? Bukan. Kalau yang Fahrenheit tadi di sini Pak. Itu tidak. Itu tidak. Minim sekali ya. Jadi kita coba dari saksi yang lain yang mengetahui tentang proses binomo kita panggil semua. Tapi kalau untuk Kapten Vincent sendiri itu kadang-kadang materi penyidikan lah itu. Enggak, Ya. maksudnya kan kabarnya kan memang Kapten Vincent ini kan guru dari mereka berdua nih. Enggak lah, siapa sih ngomong ini kan Fatih guru ini saya kadang suka ini juga bahasa gitu enggak juga lah. Ya. Pak, kalau tapi untuk kalau yang F ini memang dia ngajari trading itu ke IKA itu yang betul. Iya, berarti kan sebagai guru bukan pengajar bisa dibilang. Ya belajar lah F ini, F yang ngajari IKA. F yang ngajarin. Iya. Pak, awal mulai gimana sih Pak dia bisa menjadi seorang guru dari IKA Pak? Kronologisnya dia bisa bertemu, bisa kenal sampai mengajari Pak. Kalau F ini kan awalnya dia melalui BEN ya. Iya. Melalui BEN dia kenal, kemudian dia belajar, kemudian dia akhirnya bikinlah konten-konten YouTube. Ya, kemudian dia juga mencari influencer lain. Terus salah satunya si Ika ini. Direkrut sama dia. Gitu. Artinya si Ika ini direkrut ya Pak? Iya, direkrutkan. Iya. Pak, untuk hasil pemeriksaan Vincent kemarin ini sementara apa sih Pak, dari jam berapa dan sampai jam berapa diperiksanya? Hasil Apa? pemeriksaan dari Kapten Vincent ini terkait Kemarin dengan dia diperiksa itu dari jam 10-an sampai jam 1 pagi. Jam 10 malam. Ya, Sampai jam juga 1 10 pagi. 10 pagi. Sampai jam 1. Kurang lebih ada kemarin tuh 40-an lah ya. Saya nggak tahu, baik sekitar kalau 40-an. Penegasan apa berarti terkait dengan hubungannya dengan Indra Kents di kasus Semua kita tanyakan. Ya, terkait hubungan dengan IKA, terkait dengan binomo, dengan apapun itu kita tanyakan. Berarti bukan kasus Oxtrade yang di ini apa di Polda Metro Jaya ya Pak? Nggak ada kaitannya sama itu ya Pak? Oh enggak. Berarti kaitannya dengan binomo ya Pak ya berarti ya? Ya, sementara itu ya. Ya, Untuk oke saat ya. ini berarti berkaitan nih Pak ya untuk sementara ini. Semua ini berkaitan dengan binomo. Semua kita pokoknya yang kaitan dengan ini kita panggilin semua kita. Ya. Oke, Pak sedikit nih Pak. Ini kan DNA Pro ini kan menyeret artis lagi nih Pak. Ada Ivan Gunawan, Rizky Bilar. DNA Pro? Iya. Bukan saya tuh. Oh. Saya binomo. Oke, siap Ya? Pak. Oke. Berarti kemungkinan jadi tersangka Pak Kapten Vincent. Berdasarkan orang itu 200 bukti Pak, kita jangan saya ya. Ada bukti ya kita naikkan, kalau nggak ada ya kita cari. Sejauh ini sudah ada berapa alat bukti yang ditemukan Pak? Terkait dengan Kapten Vincent dengan hasil pemeriksaan? Belum ada, kita masih konfirmasi ya. Masih ya. Oke, Kita siap. dalamin terus. Oke? Oke, siap. Ya. Ya.